Selamat pagi deh, perkenalkan saya Dr. Chelsea yang menjaga poliklinik pagi hari ini. Dengan adik siapa? Baik, ibu dan juga adik yang datang pada pagi hari ini. Di sini kita akan melakukan sirkumsisi atau yang biasa disebut juga dengan sunat ya. Di sini saya minta bantuan dari ibu untuk dapat mengisi lembar inform consent yang ada. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang terasa tidak nyaman, mungkin mohon dimaklumi ya, dan kita akan segera mengerjakannya secara profesional. Baiklah, adik bisa berbaring terlebih dahulu secara terlentang di tempat tidur, dan saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan mempersiapkan tindakan saya dengan mempersiapkan APD, yaitu yang terdiri dari surgical cap, masker, dan juga surgical gloves-nya. Dan selanjutnya saya akan mempersiapkan alat-alat yang ada. Dan selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi. Saya juga akan menggunakan sarung tangan steril. Baik, selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi, di mana di sini saya akan melakukan disinfeksi penis dan sekitarnya dengan cairan disinfektan. Di sini saya akan menggunakan klem untuk mengambil kasa steril yang telah direndam dengan cairan disinfektan. Di sini saya akan mendisinfektannya dengan gerakan memutar atau melingkar. Ini saya lakukan dari umbilikus sampai ke proximal femur. Baik, sini saya akan membuang kasanya. Nah, selanjutnya saya akan mempersempit area operasi lapangan dengan menggunakan duk lubang steril. Baik, di sini saya akan melakukan anestesi lokal ya Bu. Di sini saya akan melakukan anestesi ya D. Di sini saya akan melakukan anestesi infiltrasi, yaitu berupa ring block, sukutan yang dimulai dari pangkal penis melingkar. Baik, di sini jarum yang telah berisi anestesinya. Baik, di sini saya akan menyuntikkannya di daerah dorsum penis proksimal secara subkutan. Gerakan. Di sini saya akan melakukan aspirasi untuk melihat apakah jarum terlibat dari pembuluh darah. Ini akan saya tarik secara perlahan. Saya akan melakukan anestesi untuk bagian sebelahnya juga. Dan saya cabut secara perlahan. Menginfiltrasi dengan sisi. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi di bagian sini. Kontralateral. Dan ini kita tunggu 3-5 menit untuk memastikan anestesi lokalnya ini sudah bekerja. Di sini saya akan membebaskan perlengketannya dengan menggunakan klem. Di sini saya akan tarik prognosiumnya ke arah proksimal. Dan bila ada perlengketan dengan glans penis, bebaskan dengan klem yang dibuka sambil didorong ke arah perlengketan.
dilakukan sampai terlihat sulcus corona glandis dan pangkal mukosa prepusiumnya. Ini saya akan melakukan retraksi pada prepucium premisnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini sphegmanya ini akan saya bersihkan semuanya dengan kasa yang dibasahi povidon iodin sampai bersih. Oke, selanjutnya saya akan mengembalikan posisi prepusiumnya semula, dan saya akan menandai batas insisinya dengan menjepit kulit prepusium sampai setinggi sulcus coronarius dan menandainya. Oke, di sini saya akan menggunakan 2 klem bengkok. Yang akan saya jepitkan di arah jarum jam satu, dan juga 11. Selanjutnya, prepusiumnya ini akan diinsisi menggunakan gunting jaringan atau pisau bedah pada area jam 12 di antara 2 klemnya hingga batas tanda atau marker yang telah saya buat tadi. Selanjutnya saya akan melakukan reseksi prepusium di sepanjang tanda garis yang telah digambar melingkar sampai kulit prepusiumnya lepas. Selanjutnya saya akan mencari apakah terdapat sumber pendarahan dengan menghapus daerah luka dengan kasa. Bila didapatkan sumber pendarahan, segera dihentikan dengan babat tekan kasa atau dijepit dengan klem arteri bengkok. Akan tekan seperti ini dan memastikan seluruh sumber pendarahan sudah diatasi. Selanjutnya, jika tidak terdapat perdarahan atau perdarahannya telah diatasi, maka selanjutnya saya akan melakukan jahit mukosa dan juga kulitnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjahit frenulum dengan jahitan matras. Di sini saya akan menusukkan jarum dari bagian kulit sedikit sebelah raffe penis, terus ke dalam dan keluar di sisa mukosa yang sejajar. Yang saya mulai dengan arah jarum jam 6. Selanjutnya saya akan tusuk kembali jarum ke mukosa di sisi yang berseberangan terhadap frenulum sampai keluar kembali di sisi yang sejajar dengan tusukan kedua. Kemudian saya akan menyimpulkan ujung benang dengan erat minimal 3 kali. Dua, dan yang terakhir 3. Selanjutnya saya akan menjepit bagian ini dan menggunting. Selanjutnya saya akan menjahit area bagian jam 12 dengan menggunakan teknik yang sama. Saya akan menyimpulnya minimal 3 kali.
Selanjutnya saya akan memotong benangnya. Selanjutnya saya akan menjahit di arah jam 3. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan arah jam 9. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan arah jam 9. Matras jahit diantaranya menggunakan Kemudian selanjutnya saya akan lanjut menjahitkan di antara jahitan di jam 6, 3, 12 dan juga 9 menggunakan simpul interrupted.
untuk memastikan tidak ada darah, saya akan menggunakan kapas. Baik, tidak ada pendarahan. Nah, di sini juga saya akan membersihkan menggunakan larutan fisiologis serta sini akan menggunakan larutan fisiologis untuk membersihkan daerah luka, daerah jahitan. Baik. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membalut luka dengan betadine. Betadine-nya akan saya teteskan pada kaset bersih dan akan saya tekan secara halus pada daerah jahitan secara melingkar. Oke, baik. Jika sudah selesai, saya akan menutupnya dengan kasa parafin dan plester dan memastikan lubang uretranya ini bebas dan kasa sedapat mungkin tidak terkena urin. Oke, selanjutnya saya akan membuang APD-nya pada tempat sampah medis. Saya akan membuang sarung tangan saya juga dan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah ini saya akan mencatat tindakan pada rekam medis berupa jumlah jahitan, jenis benang, dan sebagainya. Untuk terapi farmakologisnya, pasien ini akan diberikan analgetika berupa asamifenamat 500 mg 3 kali per oral dan juga antibiotika amoxicillin 500 mg 3 kali 1 per oral. Nah, dan saya sarankan untuk lukanya ini dalam untuk lukanya ini dalam 3 hari semaksimal mungkin jangan kena air terlebih dahulu, dan bila ada pendarahan setelah ini bisa langsung segera kontrol ke dokter, dan bila selesai ke kencing itu harus dihapus sisa air kencingnya dengan kasa supaya tidak terkena pada daerah luka dan juga balutan. Dan perbanyak makanan minuman bergizi terutama yang mengandung protein, dan setelah 3-5 hari ini bisa datang lagi ke dokter untuk konsul dan melepas balutannya ya. Terima kasih Ibu dan Adik.